Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3386, Latihan Keras di Xiangshan. Lin Bai berdiri di tepi arena seni bela diri seperti setan. Matanya seperti elang dan elang yang menatap banyak pejuang muda. Meskipun mata Lin Bai telah menarik perhatian banyak instruktur, ketika instruktur ini melihat ke arah Lin Bai, tanpa sadar Lin Bai menundukkan kepalanya dan tertawa datar, bahkan berpura-pura iri dan iri. Para tutor ini merasa bahwa Lin Bai iri pada para seniman bela diri ini untuk berlatih di Chenyuan. Mereka tidak terkejut melihat mereka. Ada ambang batas yang tinggi bagi mereka untuk menjadi murid Istana Naga. Wajar jika sebagian orang merasa iri pada mereka. Siapa laki-laki itu? Lin Bai melihat seniman bela diri lain di arena seni bela diri, dan bertanya pada Lu Yin dengan suara rendah. Lu Yin sepertinya mengetahui segalanya dan memiliki ingatan yang luar biasa. Tidak peduli siapa yang ditunjukkan Lin Bai di arena seni bela diri, Lu Yin dapat mengetahui kultivasi, asal-usul, dan latar belakang orang ini secara instan, sehingga Lin Bai dapat mengingat orang-orang ini di dalam hatinya untuk pertama kalinya. Siapa laki-laki itu? Dan pria itu? Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Bai mengenali hampir semua murid berprestasi di Chenyuan dan mengingatnya dengan kuat. Pada hari ini, kupu-kupu Suikyu, yang kembali ke Gunung Xiangshan, lelah dan pergi ke aula utama untuk beristirahat. Sampai pertengahan bulan, Lin Bai berdiri di luar aula utama dan berbisik, "Putri kecil. Apa masalahnya?" Suara putri kecil datang dari aula utama. "Apakah putri kecil masih ingat bahwa sebelum putri besar pergi, dia memintamu untuk mengikutiku berlatih?" Cara ringan Lin Bai. "Sudah 8 atau 9 hari. Kupikir kamu sudah lupa." Putri kecil keluar dari aula utama. "Lukanya sembuh." Dia memandang Lin Bai sambil tersenyum, katakan, "Bagaimana cara berlatih?" Lin Bai membawa kupu-kupu Suikyu ke tebing Xiangshan, mengambil dahan dari satu sisi, memegangnya di tangannya, dan berkata, "Selanjutnya, aku akan mengajarimu bagaimana bereaksi. Selama kamu bisa memblokir dahanku hari ini, kamu bisa kembali beristirahat." Prajurit di alam kekaisaran, bukanlah masalah kecil. Jika Anda melakukan yang terbaik, bahkan cabang dapat membunuh yang kuat di alam dewa yang. Saya akan menekan alam budidaya di puncak alam kelahiran dan kematian. Lin Bai terkekeh. Mata kupu-kupu Suikyu berkilat dingin. Dalam hatinya, dia memarahi Lin Bai Tuoda dan menekan kultivasinya di puncak kondisi kelahiran dan kematian. Apakah ini berarti dia membenci dirinya sendiri? "Aku akan membuatmu menyesal." Mata kupu-kupu Suikyu bersinar dengan cahaya dingin dan dia mengertakkan gigi. Dia hampir melontarkan kata-kata ini dari giginya. Kupu-kupu Suikyu berpikir, "Aku tidak bisa mengalahkanmu yang berada di posisi teratas, tapi tidak bisakah aku mengalahkanmu yang dilahirkan dan dihancurkan? Apakah kamu siap?" Kupu-kupu musim gugur air tidak sabar untuk mengatakannya. Lin Bai terkekeh. Ketika suara Lin Bai baru saja jatuh, dia melihat kupu-kupu musim gugur air saling berhadapan. Angin kencang menggulung tanah, dan kekuatan dahsyat menyerbu ke wajah Lin Bai. Wajah Lin Bai tenang dan tenang. Tenang. Di antara lampu listrik dan batu api tangan kupu-kupu Suikyu, sebatang dahan seperti cahaya perak melintasi malam membelah di atas kepala kupu-kupu Suikyu. Saat suara itu datang, terdengar suara tumpul. Kupu-kupu Suikyu dengan cepat menutupi kepalanya, menangis keluar kesakitan, dan menatap Lin Bai dengan marah. "Sebelum kamu tidak mengetahui kekuatan lawan, ingatlah untuk tidak memperlihatkan terlalu banyak kekuatan. Anda telah menggunakan seluruh kekuatan Anda di telapak tangan ini. Jika kamu tidak bisa membunuh lawanmu, selanjutnya kamu akan dibunuh oleh lawanmu." Setelah cabang Lin Bai mengenai bagian atas kepala kupu-kupu Suikyu, matanya tiba-tiba menjadi dingin, seperti dewa kematian yang memandangi kupu-kupu Suikyu dengan dingin. "Kamu berpura-pura menjadi apa?" Kupu-kupu air musim gugur di jantung kutukan gelap, bentuk tubuh menjadi bayang-bayang jalan, kekuatan mengisi kekosongan, seperti lapisan gunung yang lebat, langit dan bumi terbelah. Lin Bai bahkan tidak lihat itu. Dia menusuk bahu kiri Suikyu di ujung dahan, yang membuat kulit seputih saljunya menjadi ungu. Pada saat yang sama,
Dia berkata, sebelum kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan lawanmu secara mutlak, ingatlah untuk tidak mengeksposnya terlalu banyak. Banyak kelemahan di depan lawan, kecuali jika Anda dapat membunuh lawan dengan serangan ini, dan kelemahan yang Anda ungkapkan tidak akan membunuh Anda. Suikyudi mengusap kepalanya dengan satu tangan dan bahunya dengan tangan lainnya. Dia mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu mengapa Lin Bai, yang menekan kultivasinya di alam kelahiran dan kematian, bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Saya tidak percaya. Lengan kupu-kupu Suikyu bergetar dan wajahnya serius. Kekuatan ramuan ilahi di tubuhnya pecah terus-menerus. Terdengar suara gemuruh di seluruh ruangan. Sesaat kemudian, kupu-kupu Suikyu terbunuh di udara. Bayangan kepalan tangan menutupi langit dan menutupi langit. Itu sangat kuat dan kuat. Alis Lin Bai terangkat, dahan di tangannya seperti naga liar yang pergi ke laut, menembus semua bayangan tinju di sini, menusuk perut kupu-kupu Suikyu dan menerbangkannya. Kupu-kupu Suikyu jatuh berantakan sejauh 100 meter, menutupi perutnya dengan tangan dan meringkuk di tanah sambil melolong. Berdiri, aku akan memukulmu 3 kali, dan kamu harus mengambil pedangku. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Bagus. Aku akan mengambil pedangmu. Ayo Suikyu Dai berdiri dengan keras kepala dari tanah, membawa momentum penuh, mata terbelalak, dan menatap Lin Bai dengan serius. Dia siap menangkap pedang Lin Bai. Untuk menekan Lin Bai, kekuatan Lin Bai Xiu jauh lebih lemah dari kupu-kupu Suikyu. Bahkan jika kupu-kupu Suikyu tidak bisa mengalahkan Lin Bai, dia tetap percaya bahwa Lin Bai tidak bisa mengalahkannya. Melihat kupu-kupu Suikyu sudah siap, wajah Lin Bai masih dingin. Miliknya pedangnya mengaum, rambutnya beterbangan, dan dia berburu di atas angin. Makna pedangnya seperti makna Tuhan. Dia hanya menatap kupu-kupu Suikyu dan dia takut. Saat kupu-kupu Suikyu dalam keadaan kesurupan dan terguncang, Lin Bai tubuhnya tiba-tiba menghilang dari depannya. Wajah kupu-kupu Suikyu berubah drastis. Kaki belakangnya terlihat setengah langkah panik. Dia mendongak dan melihat sosok Lin Bai di depannya. Beberapa di antaranya hanyalah bayangan pedang yang menghalangi langit dan menghalangi matahari. Bayangan pedang tidak bisa ditembus, dan air tidak bisa dituangkan ke dalamnya. Tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia, seperti tetesan air hujan yang menembus bumi. Tidak. Di bawah serangan bayangan pedang ini, wajah Suikyudi menunjukkan keputusasaan. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menangkap pedangnya. Dia takut dan tidak mampu melawan. Namun, saat bayangan pedang membunuh wajahnya, bayangan itu menghilang sepenuhnya. Bayangan pedang menghilang, dan sosok Lin Bai muncul di hadapannya lagi. Meski begitu, tidak ada bahaya bagi kehidupan, namun kupu-kupu musim gugur air masih belum bisa melupakan kekuatan pedang tadi, hampir menghancurkan langit. Kamu menggertak orang. Kupu-kupu musim gugur air dianiaya melihat Lin Bai, air mata berlinang, mulut sepasang jenderal yang dianiaya. Bagaimana aku mengganggumu? Lin Bai bertanya. Keterampilan pedang ini harus menjadi yang utama bagimu. Bukankah itu pengganggu jika kamu menggunakan keterampilan pedang yang kuat ini untuk menghadapiku? Bahkan jika kamu telah menekan pencapaianmu, teknik pedangnya sangat bagus dan masih kuat. Aku juga bukan lawanmu. Suikyudi berpikir bahwa dia bukanlah lawan Lin Bai. Alasan utamanya adalah teknik pedang Lin Bai begitu kuat dan menakutkan sehingga dia pasti merupakan mayor Lin Bai di alam kekaisaran, jadi dia dikalahkan. Bab 3387 berubah menjadi kupu-kupu. Mendengar suara sedih kupu-kupu Suikyu, Lin Bai berkata dengan lemah, aku tidak mengganggumu. Ini bukan keterampilan pedang utamaku di bidang posisi tertinggi. Ini adalah serangkaian teknik pedang yang umum. Seharusnya cocok untuk bela diri praktisi seni di alam dewa yang. Saya tidak percaya. Kupu-kupu musim gugur air menggelengkan kepalanya. Suatu hari kamu akan tahu apa yang aku katakan itu benar. Lin Bai terlalu malas untuk menjelaskan dan berkata, tugas kultivasi hari ini, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mematahkan rangkaian teknik pedang ini. Tentu saja, saya akan memberimu beberapa nasihat,
tapi aku tidak akan memberitahumu cara mematahkannya secara langsung. Kamu harus memiliki kemampuan berpikir mandiri. Siap, aku akan membawa pedangku. Lin Bai melambaikan dahan, dan gagasan pedang menyebar dengan sendirinya, dan angin kencang menyapu. Sui Qiudi menyeka air matanya dan menatap Lin Bai dengan serius. Pada saat berikutnya, teknik pedang Lin Bai begitu kuat sehingga kupu-kupu Sui Qiu tidak bisa menahannya, dan langsung terbang keluar. Tapi Sui Qiudi tidak menyerah. Dia bangkit dari tanah dan berjalan ke arah Lin Bai. Dia terus melihat teknik pedang Lin Bai. Pada suatu waktu, Lin Bai lupa menghitung berapa kali dia telah menjatuhkan kupu-kupu Sui Qiu dengan teknik pedang ini, dan berapa kali dia dengan keras kepala naik dari tanah. Namun, di bawah bimbingan Lin Bai, kupu-kupu Sui Qiu secara bertahap memiliki perlawanan terhadap teknik pedang ini, dan tidak lagi berdaya seperti di awal. Lin Bai juga mencoba yang terbaik untuk membimbing kupu-kupu Sui Qiu. Lin Bai bisa langsung memberitahu Sui Qiu mati tentang kelemahan teknik pedang ini. Kupu-kupu Sui Qiu dapat mempelajarinya, tetapi tidak dapat meningkatkan kekuatan kupu-kupu Sui Qiu. Dia harus memiliki kemampuan berpikir mandiri dan kemampuan menilai perubahan medan perang. Hingga fajar menyingsing, bayangan pedang di langit terbit seiring terbitnya matahari dan membunuh Sui Qiudi. Matanya berkedip dan dia melangkah keluar. Kekuatannya terkumpul dan postur tubuhnya kuat. Dia seperti rubah. Dia menghindari bayangan pedang Lin Bai dan keluar dari pengepungan. Dia menghancurkan dahan di tangan Lin Bai dengan satu pukulan. Tinjunya tidak berhenti dan langsung menuju ke pintu depan Lin Bai. Tubuh Lin Bai melintas dan mundur untuk menghindari tinju. Oke. Jangan bersembunyi jika kamu punya kemampuan. Pada saat terakhir, Sui Qiudi jelas merasa bahwa kultivasi Lin Bai di alam kelahiran dan kematian telah longgar. Dalam sekejap, dia memulihkan 3 tingkat alam supremasi. Hanya dengan cara ini dia bisa menghindari pukulannya. Kalau tidak, itu pasti akan membuat Lin Bai berdarah dan menghadap ke langit. Itulah keterampilan ketiga yang akan saya ajarkan kepada Anda hari ini. Anda harus selalu menyertakan jarak dan arah mundurnya lawan dalam jangkauan serangan Anda. Pukulan lama akan dikalahkan. Lin Bai dengan lembut berkata, tetapi hari ini kamu telah membuat kemajuan besar. Sekarang fajar, masih ada waktu istirahat 1 jam. Istirahatlah. Nanti, saatnya pergi ke rumah debu untuk berlatih. Dengan itu, Lin Bai berbalik dan berjalan kembali ke halaman. Dengan tubuh lelahnya, kupu-kupu Sui Qiu kembali ke aula utama untuk beristirahat. Setelah memulihkan semangatnya, dia pergi ke rumah debu di bawah pengawalan para penjaga. Melihat wajah Sui Qiudi sedikit lelah dan pucat, Yi Sun tidak mengatur latihan yang terlalu keras. Dia hanya mengatur banyak latihan santai. Hingga sore hari, ketika Sui Qiudi memulihkan kekuatan fisik dan semangatnya, Yi Sun mengatur latihan yang sebenarnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Sui Qiudi mengikuti Yi Sun di Chenyuan pada siang hari, dan Lin Bai akan mengajarinya pengalamannya di malam hari. Tapi Lin Bai tidak hanya menggunakan pedang, tapi juga menggunakan tinju dan telapak tangannya. Dia bahkan menggunakan pisau itu pada suatu malam. Lin Bai memberitahu Sui Qiudi bahwa itu semua untuk meredam penilaiannya terhadap lawan yang berbeda. Kupu-kupu musim gugur air juga sangat sabar dalam belajar. Dalam setengah bulan ini, Lin Bai dan Yi Sun melatih kupu-kupu Sui Qiu siang dan malam. Meski sangat lelah, mereka juga mengalami kemajuan pesat. Setidaknya saat ini, di antara seni bela diri di alam dewa yang masih perlu menggunakan beberapa keterampilan nyata untuk mengalahkan kupu-kupu Sui Qiu. Dalam sekejap mata, itu akan menjadi awal bulan depan. Saat senja hari ini, Sui Qiudi berjalan keluar dari arena seni bela diri dengan gembira dan berkata kepada para penjaga, pergi, kembali. Besok kamu bisa istirahat. Guru Yi Sun berkata bahwa lusa akan ada kompetisi seni bela diri di Chenyuan. Biarkan saya beristirahat dengan baik dan berharap mendapatkan hasil yang baik di kontes berikutnya. Kupu-kupu air musim gugur dengan gembira kembali ke gunung yang harum. Di tengah hari bulan, Sui Qiudi sedang duduk di aula utama sambil minum teh.
Dia bertanya-tanya dalam hatinya bahwa saat itu sudah larut malam. Mengapa Lin Bai tidak datang kepadanya untuk berlatih? Menunggu lama, tetapi tidak sampai Lin Bai, dia berinisiatif pergi ke halaman Lin Bai. Melihat Lin Bai sudah beristirahat, dia merasa tidak puas dan berseru, "Lin Bai, apa masalahnya?" Lin Bai bangun, berjalan keluar kamar, memandangi kupu-kupu musim gugur air, dengan bingung. "Mengapa kamu tidak perlu berlatih malam ini? Aku akan mengadakan kompetisi seni bela diri besok. Meskipun kamu telah meningkatkan banyak pengalaman pameranku selama lebih dari sebulan, sepertinya kamu belum mengajariku apapun." Tangan kupu-kupu Akimbo, kata marah tidak puas. "Tidak perlu. Ingat apa yang telah saya ajarkan kepada Anda bulan ini. Jika Anda dapat mengintegrasikannya, Anda tidak akan dapat bersaing dengan Anda di alam dewa yang. Kembalilah dan istirahatlah yang baik. Saya harap Anda mendapatkan yang baik hasilnya lusa." Lin Bai berkata dengan lemah, kembali ke kamar dan beristirahat. Gas kupu-kupu musim gugur air, ada dua teguran marah, tidak mau pergi. Saat fajar, Markis Pedang Besi datang ke Istana Naga di bawah perlindungan para penjaga. Utusan Istana Naga sudah menunggu di pintu untuk menemuinya. "Terima kasih banyak telah menyambutku. Suimo benar-benar minta maaf." Pedang Besi Markis, yang menunggangi kuda binatang iblis itu, berkata kepada sekelompok utusan Longting. "Sama-sama. Ini Xiaobi dari Chenyuan hari ini." Saat Markis ada di sini, Chenyuan penuh dengan kemegahan. Bagaimana bisa ada upacara tanpa menunggu? Silakan ikut dengan kami. Xiaobi dari Chenyuan akan dimulai untuk beberapa waktu. Utusan yang rindu memimpin pedang besi Hou untuk masuk, tetapi baru saja berjalan keluar beberapa langkah, di belakang pedang besi Hou terdengar tawa pedang besi Markis. Pedang besi Hou Aleng, menoleh ke belakang, melihat seorang mengenakan seragam militer, ditemani oleh 100 perwira dan prajurit, datang dengan megah. "Wu Dehou, jangan terluka." Pedang besi Hou berkata sambil tersenyum. "Bagaimana aku bisa mendapat kehormatan bertemu dengan penguasa air di Longting hari ini? Bukan hanya keponakan tertua yang datang menemuinya, tapi juga keponakan dari Su Yunmeng. Dia masih muda dan menjanjikan. Dia adalah pahlawan wanita di Istana Yang. Dia telah menjadi salah satu dari sedikit putri favorit di Istana Yang. Sungguh membuat iri." Wu Dehou berkata sambil tersenyum, "Tidak seperti putra dan putriku, tidak satu pun dari mereka yang mengikuti ujian kekaisaran sekarang. Aku sangat marah. Tapi untungnya, anakku yang ke-9 punya bakat yang bagus, dan aku masih punya ide." Ketika Wu Dehou berbicara tentang 9 putranya, wajahnya penuh kebanggaan. Meski Wu Dehou memiliki banyak putra dan cucu, tak satu pun dari mereka yang melangkah ke ranah raja. Hanya Jiusi Wusheng yang masih punya harapan. Menurut berita dari Chenyuan, Wusheng berlatih keras di Chenyuan, yang sangat dipuji oleh para tetua dan membuatnya tampak cemerlang. Hari ini, Xiaobi dari Chenyuan, Wu Dehou secara alami akan datang mendukungnya. Jiusi Wusheng. Pedang besi Hou tertawa. Bab 3388 Wu Dehou. Ketika Wu Dehou dan Tai Jianhou menjadi penguasa militer kelas 1 di ibu kota dewa, mereka memiliki status yang sama di istana kekaisaran. Namun, karena mimpi awan air di bawah Tiejian Markis, mereka tidak hanya terkenal di pasukan pedang besi, tetapi juga telah dianugerahi oleh Kaisar Suci, yang membuat Wude Markis iri. Namun, Wu Dehou memiliki ratusan cucu, namun tidak satupun yang sebaik Su Yunmeng. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang melangkah ke ranah supremasi, yang membuat Wu Dehou marah. Untungnya, menurut berita yang diberitakan oleh Chenyuan tahun ini, Jiusi Wusheng tampil sangat baik di Chenyuan, dan ada kecenderungan untuk mengungguli saudara-saudara Wu Dehou lainnya. Wu Dehou sangat senang. Hari ini Xiaobi di Chenyuan berani datang ke sini untuk melihat pemandangan Wusheng. Karena Tuan Wu datang menemui Tuan Wu, saya ingin mengobrol dengannya. Baiklah. Tuan Sui, apakah Anda akan pergi ke rumah debu? Wu Dehou sedikit terkejut dan berkata, dalam hatinya ia berpikir, mimpi awan air tidak ada di istana Yang.
Bahkan jika Markis Pedang Besi datang berkunjung, dia juga harus pergi ke Aula Yang. Mengapa pergi ke Chenyuan? Markis Wu tidak tahu. Putri kecil penguasa air juga sedang berlatih di Chenyuan sekarang. Prestasinya juga penting di bidang Dewa Yang. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Wu Sheng. Dia akan bergabung dengan Xiaobi hari ini. Penguasa air seharusnya ada di sini untuk membantu ladang. Utusan pengadilan naga itu tersenyum ringan. Ketika Wu Dehou mendengar ini, wajahnya penuh senyuman, dan matanya bersinar. Dia merasa kedinginan. Ada mimpi awan air di penguasa pedang besi. Banyak markis militer di ibu kota dewa tidak dapat menjangkau mereka. Sekarang, akan ada kupu-kupu musim gugur air lainnya di rumah Markis Tiejian. Haha, Tuan Wu, jangan panik. Putri kecilku baru berada di rumah debu kurang dari sebulan. Kali ini, dia datang untuk melihat dunia dan menyelamatkannya dari katak di dasar sumur. Saya pikir juara tantangan di dunia yang sen ini pastilah Wu Sheng. Pedang besi Hou berkata dengan lega. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Wu Dehou menertawakan daging untuk tidak tersenyum, di pengadilan yang panjang penyambutan utusan, berjalan ke halaman debu. Ketika mereka datang ke lapangan kompetisi, pengadilan naga menyiapkan area observasi khusus untuk kedua markis. Tapi Longting juga sepertinya tahu bahwa Wu Dehou terlahir jahat, jadi dia secara khusus memisahkan Lord Tiejian dan Markis Wude dan duduk di satu sisi. Sekarang para murid Chenyuan berkumpul di arena seni bela diri. Melihat kedatangan Markis Tiejian dan Markis Wude di atas, mereka tiba-tiba terkejut. Xiaobi dari Chenyuan telah menarik dua orang pertama markis kelas secara langsung. Ini bukan masalah kecil. Kedua markuise ini adalah penguasa di ibu kota dewa, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan telinga ternak di dunia. Itu Markis Tiejian dan Markis Wude. Sayangku, bagaimana kompetisi kecil ini bisa menarik dua tentara markis, dan mereka masih markis kelas 1. Seseorang berseru. Wu Sheng, putra ke-9 Wude Markis, kini sedang berlatih di lapangan debu. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menjadi penguasa di arena tantangan alam Yangshen. Hari ini Wude Markis akan menjadi cantik. Seseorang memandang Wu Dehou dan berkata sambil tersenyum bahwa istirahat Wu Sheng di halaman debu bukanlah rahasia. Itu sudah diketahui dengan baik. Ini kontes yang bagus. Dua markuise kelas 1 telah tiba secara langsung. Saya tidak tahu berapa banyak orang terkemuka di Chenyuan yang ingin menjilat kedua markuise ini. Diperkirakan mereka yang tidak ingin melakukan yang terbaik akan melakukannya. Kali ini, banyak orang dapat melihat bahwa jika seseorang di Xiaobi membuat keributan besar dan diangkat menjadi tentara oleh dua pangeran, tidak akan sulit bagi seorang pejabat untuk memuja seorang jenderal. Ayah, kamu di sini. Anak itu melihat ayahnya Wu Sheng melintasi kerumunan dan berjalan ke sisi Wu Dehou. Wu Dehou membuka matanya dan tertawa. Dia baru saja menghilangkan kabut dan berkata sambil tersenyum, "Senger, berperilaku baik. Ayahku ada di sini untuk menonton. Ayah, jangan khawatir." Meskipun anak itu baru saja menerobos alam dewa yang, dia masih memiliki kepercayaan diri. Di arena saat ini di mana alam roh yang sangat penting, dia harus menjadi penguasa terakhir. Wu Sheng berkata dengan percaya diri. Bagus. Saya akan menunggu dan melihat untuk seorang ayah. Wu Dehou senang, tapi kemudian matanya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara rendah, "Saya mendengar bahwa Sui Qiudi, putri bungsu dari Tiejian Markis, juga ada di halaman debu. Apakah dia ancaman bagimu? Anda tidak bisa tidak waspada. Kemampuan rumah Tuan Pedang Besi sungguh luar biasa. Tolong jangan khawatir." Sui Qiudi datang ke rumah debu untuk berlatih, tetapi dia bukan dasar yang baik untuk anak itu. Wu Sheng penuh percaya diri. Mendengar bahwa Wu Sheng begitu tegas, Wu Dehou sangat senang. Biarkan dia turun untuk bersiap seumur hidup. Jangan anggap enteng. Dan di sisi lain, kupu-kupu Sui Yunmeng dan Sui Qiu serta sekelompok penjaga mendatangi si Markis Pedang Besi. Ayah mimpi awan air dan kupu-kupu musim gugur air keduanya maju ke depan untuk berteriak. Melihat putri kedua,
pedang besi Hou Jianyi memancarkan kegembiraan dan senyuman di wajahnya. Dia berkata, "Putri, kemarilah dan biarkan ayah melihat apakah dia menderita." Kupu-kupu musim gugur air pandai naik, pedang besi Hou melihat tubuh kupu-kupu musim gugur air beberapa memar, tidak bisa menahan sakit hati. "Ayah, aku baik-baik saja. Kamu lihat aku kuat sekarang." Kupu-kupu musim gugur air berdiri dan berkata, "Xiaobi di Chenyuan hari ini, kamu harus mencoba yang terbaik. Kamu tidak perlu belajar dari kakakmu untuk bersaing memperebutkan tempat manapun." Penguasa pedang besi memberitahunya. Kupu-kupu musim gugur air mengangguk dengan cerdik, tidak berani membangkang. Tapi Su Yunmeng tidak menurutinya. Yuyu berkata, "Jika kamu tidak bersaing untuk mendapatkan keunggulan dalam seni bela diri, apa arti kontes ini? Menurutmu menarik untuk memperebutkan tempat pertama di dunia, sehingga tidak ada yang berani menikahimu sekarang di dalam Tuhan." Marquis of Ironsworth tidak marah dan berkata, "Saya mengirim seseorang untuk berbicara dengannya tentang pernikahan selama beberapa hari." Akibatnya, beberapa kakak lelaki militer Markis mendengar bahwa itu adalah putri saya, dan mereka hampir buang air kecil. Mereka tidak berani membiarkan putra mereka menikahimu di rumah, karena takut kamu akan merobohkan rumah Markis mereka ketika kamu marah. Mimpi awan air terdiam beberapa saat. Pedang besi Hou memandang Su Yunmeng dan menghela nafas sejenak. Su Yunmeng pandai dalam segala hal, tapi dia hanya suka bertarung demi yang kuat dan menang terlalu banyak. Dia harus berjuang untuk segalanya dan menang atau kalah. Di ketentaraan, dia harus bersaing dengan para jenderal itu dan mendiskusikan kemenangan atau kekalahan dengan para jenderal, sehingga nantinya mereka semua pergi ke Kaisar Suci. Kaisar mendengar bahwa itu suatu kesenangan. Bahkan jika dia memuji Su Yunmeng dan mengatakan bahwa wanita adalah pahlawan, wanita tidak akan kalah dengan pria. Di jilid pertama Istana Emas, dia memberi Su Yunmeng pangkat jenderal di pasukan pedang besi. Setelah datang ke Longting, hal yang sama juga terjadi pada Su Yunmeng. Semuanya harus diperebutkan. Jika tidak, Murongbing tidak akan merasa tidak puas. Setelah menegur Su Yunmeng beberapa saat, Tie Jianhou tersenyum dan berkata kepada Su Wiqiudi, "Yah, Xiaobi di Chenyuan akan segera dimulai. Turun dan bersiaplah dengan baik, tapi ingat, bukan untuk peringkat, tapi untuk proses yang luar biasa." "Ya, ayah." Kupu-kupu musim gugur air dengan senang hati bersiap. Sebaliknya, para penjaga tidak mengikuti. Su Yunmeng ditegur oleh si pedang besi Markis. "Saya sedikit kesal di hati saya." Aku menoleh dan menatap Lin Bai. Butterfly berjalan ke sisi Lin Bai dan berbisik, "Bagaimana? Apakah kamu percaya diri?" Lin Bai tersenyum percaya diri. Bab 3389 Chenyuan Xiaobi. Di tengah matahari, para murid, tetua, dan penguasa Chenyuan datang ke tempat kejadian satu demi satu. Kepala Chenyuan adalah seorang pria paruh-baya berusia di atas 50 tahun. Dikatakan bahwa dia pernah memegang posisi penting di Departemen Pemotongan Naga. Kemudian, dia terluka saat keluar. Dia meminta Kaisar untuk memberinya gelar resmi. Setelah Kaisar memberinya baron, dia menempatkannya di pengadilan naga untuk mengembangkan bakat bagi negara suci. Kemudian dia menjadi Presiden Chenyuan. Chenyuan Xiaobi hari ini, terima kasih telah datang dari jauh. Su mewakili Longting Chenyuan. Terima kasih banyak. Ketika dekan tiba, dia mengunjungi dua markuise. Sekarang kompetisi seni bela diri akan segera dimulai. Dia sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya, yang membuat status kedua markuise di ibu kota Tuhan menjadi jelas. Mulia dan luar biasa. Kedua markuise juga bangkit, mengepalkan tangan dan memberi hormat kepada dekan Chenyuan. Keduanya menunjukkan wajah mereka seperti ini. Kedua markuise tidak mengetahui etika, jadi mereka bangkit untuk membalas hormat. Segera, Direktur Rumah Debu menyuruh sesepuh itu untuk bersiap memulai. Setelah seorang tetua keluar untuk menjelaskan peraturannya, semua murid tidak keberatan, dan kemudian kompetisi seni bela diri resmi dimulai. Menurut aturan kompetisi pencak silat, ada 10 arena dalam arena pencak silat,
dari alam Yangshen tingkat pertama hingga alam Yangshen tingkat 9, yang masing-masing berada di arena yang berbeda. Seorang tetua langsung pergi ke arena tantangan pertama alam Yangshen, mengeluarkan buku klasik tebal dari tas penyimpanan, dan berkata dengan suara keras, "Jika Anda adalah murid yang saya sebutkan, Anda akan dipromosikan ke babak berikutnya." Grup 1, Su Hao, Wu Sheng. Kontes pertama adalah yang dimenangkan Wu. Wu Sheng dan Su Hao sama-sama menginjakkan kaki di panggung kompetisi. Setelah memberi hormat, mereka langsung bertarung. Di meja pertarungan, Wu Dehong memperhatikan dengan penuh perhatian sosok Wu Sheng di panggung kompetisi. Dua orang bertarung kurang dari 100 ronde, Wu Sheng akan menjadi pukulan bagi lawan yang terbang keluar dari panggung. Wu Sheng, Sheng Sheng. Tetua itu segera berseru, dan segera mengeluarkan miliknya pena dan tinta lalu menuliskan nama pemenang pada buku di tangannya, lalu mengumumkan kelompok berikutnya. Setelah Wu Sheng menang, dia melihat ke arah Wu Dehou dan tertawa gembira. "Bagus. Aku baik-baik saja." Wu Dehou sangat senang. Dia memulai awal yang baik dengan memenangkan Perang Dunia Pertama. Dia dengan senang hati mengambil segelas anggur dan meminum seteguk anggur. Dia semakin menantikan penampilan Wu Sheng. Wu Dehou tentu saja berharap Wu Sheng bisa meraih kemenangan di arena alam Yangshen. Memang benar kemenangan pencak silat bergerak secara tertib, baik menyerang maupun bertahan. Yang kuat itu kuat, dan yang lemah adalah jika kekuatannya jauh lebih unggul dari beberapa seni bela diri dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Setelah menyaksikan kompetisi Wu Sheng, bahkan Tiejian Markis dengan tulus memuji bahwa dia sangat puas dengan penampilan Wu Sheng hari ini. Tapi memang begitu. Mimpi awan air duduk di samping pedang besi Hou, senyum acuh tak acuh. Tentu saja dia bukan tandinganmu. Pedang besi Hou terkekeh, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengan mimpi awan air? Su Yunmeng tersenyum dan tidak setuju, tetapi terlihat bahwa kekuatan Wu Sheng takut hanya ada sedikit saingan di bidang mata. Bisakah Sui Qiudi mengalahkannya? Su Yunmeng menoleh dan menatap Lin Bai, yang berdiri di antara para penjaga. Dia melihat bahwa yang terakhir tampak tenang sepanjang waktu. Tampaknya setelah melihat kontes Wu Sheng, tidak ada gelombang. Kelompok berikutnya, kupu-kupu air musim gugur, Meng Kamu. Sekelompok petarung baru mengumumkan bahwa Sui Qiudi dan Meng Yu naik ke atas panggung. "Ya, putri kecil." Meng Kamu membungkuk untuk memberi hormat. Meskipun dia laki-laki, dia memiliki kelembutan feminin seperti anak perempuan. Wajahnya putih dan kulitnya putih. Jika dia tidak bisa melihat jakunnya, dia akan mengira dia adalah seorang wanita. "Bukan omong kosong, ayo pergi." Setelah dia naik ke panggung, Sui Qiudi mengambil posisi dan berseru dengan tidak sabar. Dia baru saja menonton beberapa kompetisi di bawah panggung, yang membuat telapak tangan Sui Qiudi gatal. Setelah menunggu lama, akhirnya dia naik ke atas panggung. Tentu saja, dia tidak ingin berbicara omong kosong. "Bagus. Mari kita mulai. Meskipun kamu adalah putri Markis Pedang Besi, aku tidak akan berbelas kasihan." Saat Meng Yu berbicara, napasnya melonjak, rambut panjangnya berkibar, dan dia berburu tertiup angin. Suara yang tajam dan nafas agresif menusuk kupu-kupu Sui Qiu. Mata kupu-kupu Sui Qiu bersinar, dan dia menghentakkan kakinya ke tanah dan bergegas pergi. Kecepatannya adalah Meng Yu di antara lampu listrik dan batu api, dan tinjunya langsung menuju ke wajah Meng Yu. Meskipun kecepatannya pukulan ini sangat cepat, orang masih dapat melihat bahwa kupu-kupu Sui Qiu penuh dengan kekurangan. "Qiudi, ini gerakan yang berani." Mata pedang besi Hou bersinar dan wajahnya sedikit tenggelam. Murid mimpi awan air memancarkan cahaya dingin, mata yang tajam segera menatap Lin Bai. Sebaliknya, mata Lin Bai terfokus pada lapangan, tapi dia sangat tenang. Kupikir putri kecil dari rumah pedang besi Markis akan sama sulitnya dihadapi seperti saudara perempuannya, tapi sekarang sepertinya dia hanyalah orang yang sembrono." Berdiri di bawah panggung, Wu Sheng yang sedang menunggu panggung mengetahui bahwa bebannya telah ditentukan ketika dia melihat tangan Sui Qiudi. Jika Wu Sheng adalah lawannya, Wu Sheng memiliki ratusan cara untuk mengalahkan Sui Qiudi pada saat dia berada di tangannya.
Putri kecil, karena kamu di sini untuk mengirimkan poin, Meng menerimanya. Melihat kupu-kupu Suikyu yang penuh kekurangan, Meng Yu tiba-tiba terlihat sangat bahagia. Kekuatannya terkonsentrasi dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengambil tangan. Bayangan tinjunya seakan mengguncang ruangan. Asap dan debu setinggi ribuan kaki berserakan di tanah. Di dalam debu, serangkaian bayangan kepalan tangan beterbangan. Kupu-kupu Suikyu menyeringai di bibirnya. Pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari udara dan terlempar ke dalam debu dengan kecepatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Pada saat berikutnya, kekuatan yang luar biasa pecah dan menghamburkan semua debu. Di saat yang sama, ada sesosok tubuh yang terbang terbalik dan jatuh di bawah panggung. Ini Meng Yu. Setelah Meng Yu mendarat, dia tampak ketakutan dan matanya ketakutan. Dia tidak percaya dengan pemandangan yang dilihat matanya tadi. Baru saja, Suikyudi menyerbu ke dalam debu pasirnya, dan kekuatan pukulan itu langsung menghancurkan debu tersebut. Meskipun dia telah mempersiapkan langkah-langkah pertahanan sebelumnya, dan bahkan ketika dia melihat kupu-kupu Suikyu menyerang, dia dengan cepat mundur, tetapi dia masih dalam tinju ini. Sebuah pukulan menghantam, Meng Yu sebenarnya tidak memiliki perlawanan dan terbang keluar dari tanah dalam kebingungan. Suikyudi berdiri di atas panggung dan berkata sambil tersenyum, "Saya menang. Kupu-kupu air musim gugur, menang." Penatua itu tertawa dan menuliskan promosinya. Putri kecil pantas menjadi anggota rumah pedang besi Markis. Aku bersedia tunduk pada angin. Ketika Meng Yu kembali kepada Tuhan, dia tersenyum bebas dan membungkuk. Meskipun dia dikalahkan oleh Suikyudi, dia memiliki sedikit kebencian di hatinya, tapi bagaimanapun juga, pihak lain adalah putri dari rumah pedang besi Markis, jadi jangan langsung marah. Hei, karena kamu bebas dan mudah untuk mengakui kekalahan, maka aku akan memberimu sepatah kata pun. Kupu-kupu Suikyu berkata sambil tersenyum kepada Meng Yu di bawah panggung, ketika kamu tidak benar-benar yakin untuk mengalahkan lawanmu, dan jangan tunjukkan kekurangan apapun pada lawanmu. Bahkan jika kamu mundur tepat waktu, aku masih bisa mengejar langkahmu dan mengalahkanmu. Baru saja, semua kekurangan yang kamu lihat adalah apa yang aku ingin kamu lihat. Kalimat ini, bukan yang diajarkan Lin Bai padanya, belajar menerapkannya, dia cepat mengerti. Diajarkan. Meng Yupi tertawa dan tidak tersenyum seperti suaranya. Suikyudi dengan gembira berjalan keluar dari platform kompetisi, menoleh untuk melihat ke platform pertempuran, melihat pedang besi Hou sangat gembira, dan bertepuk tangan, bagus. Saya dibutakan oleh pukulan ini. Lumayan. Adil mengirim Kiyu mati ke Longting. Ya, benar. Saya pikir dia akan kalah. Su Yunmeng juga berkeringat sekarang. Melihat ayah dan adiknya sangat bahagia, Suikyudi memandang Lin Bai yang berdiri berjaga. Dia berkata dalam hatinya, meskipun aku tidak senang dengan si idiot ini, apa yang dia ajarkan sangat berguna. Bab 3390 Pertempuran yang menentukan. Kupu-kupu musim gugur air mengalahkan Meng Yu dengan satu pukulan, menyebabkan ketakutan pada orang yang menekankan seni bela diri di alam Yangshen di Chenyuan. Orang-orang dari pedang besi Markis secara alami sangat bahagia, dan bahkan para penjaga bersorak untuk kupu-kupu air musim gugur. Sebaliknya, wajah Wu Dehou sedikit tidak senang. Meskipun dia memiliki harapan yang tinggi pada Wu Sheng, dia menjadi terkenal di pertempuran pertama Suikyudi, yang jelas menangkap popularitas Wu De Markis. Bahkan ketika Wu Sheng mendengar seruan dari seorang pejuang di alam Yangshen, dia tampak sedikit kedinginan dan berkata dengan suara rendah, ini hanya sebuah kemenangan. Adapun hal yang luar biasa, terlebih lagi, Meng Yu bukanlah orang yang kuat dalam hal ini. Alam Dewa Yang. Jika dia bertemu denganku, akan sulit untuk mengatakan akhir ceritanya sekarang. Wu Sheng masih memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia sangat yakin jika Suikyudi memukulnya dengan tinju itu, dia akan mampu mengalahkan Suikyudi dalam sekejap. Setelah 1 atau 2 jam kemudian, yang lemah dan yang lemah dalam perang telah dikalahkan. Langkah selanjutnya adalah memasuki babak kedua, yaitu pertarungan antara naga dan harimau.
dan lawan Wu Sheng dan Sui Qiudi menjadi semakin sengit. Kelompok berikutnya, Wu Sheng. Kelompok berikutnya, kupu-kupu musim gugur air. Wu Sheng, Seng Sheng. Kupu-kupu air musim gugur, menang. Wu Sheng dan Sui Qiudi memotong sang jenderal, dari babak pertama hingga babak final, ke final. Di alam Dewa Yang, hanya tersisa 4 prajurit. Mereka adalah Wu Sheng, Sui Qiudi, Wan Shaohua dan Dai Ming. Wu Sheng, Wan Shaohua, dan Dai Ming telah memasuki final. Ketiganya adalah yang terbaik di dunia Yang Shen di Chenyuan, tetapi mereka tidak menyangka Sui Qiudi, sang putri, juga akan masuk final. Saat ini, alam Yang Shen adalah yang pertama memasuki tahap akhir di arena, yang membuat semua praktisi seni bela diri memfokuskan mata mereka, terutama ketika mereka melihat kupu-kupu Sui Qiu. Bahkan murid-murid yang berlatih di Chenyuan mengetahui bahwa, lebih dari sebulan yang lalu, Sui Qiudi adalah seorang penyihir yang tidak pandai seni bela diri. Mengandalkan kekuatan pedang besi rumah Markis, dia bertindak sebagai pengganggu di ibu kota dewa. Meskipun dia mengganggu pintu, yang lain masih takut untuk berbicara. Saya masih ingat saat putri kecil pertama kali datang ke arena pencaksilat, dia ditakuti dan ditangisi oleh Murongbing. Sekarang dia masih dikacaukan oleh semua adik laki-laki Chenyuan. Ingat. Tapi siapa sangka, hanya dalam 1 bulan, wanita jahat yang hanya tahu cara menindas orang lain ini akan memasuki arena terakhir alam Yang Shen. Presiden Chen Yuan tidak menyangka. Yi Sun. Wu Sheng tidak menyangka hal itu. Bahkan mimpi tentang awan air pun agak luar biasa. Mata Su Yunmeng secara tidak sengaja menatap Lin Bai, dan melihat bahwa wajahnya selalu tenang dan tenang, seolah-olah menyaksikan kupu-kupu Sui Qiu memasuki final, tanpa gelombang apapun. Menger, kamu telah menonton Lin Bai setidaknya 10 kali selama 3 jam. Penguasa pedang besi duduk di atas tahta. Meski dia melihat ke depan, setiap gerakan Su Yunmeng masih muncul di matanya. Kini, dia tersenyum di sudut bibirnya dan berbalik, menunjukkan warna cerah di matanya. Su Yunmeng sepertinya mengerti arti di mata ayahnya, dan tiba-tiba panik. Wajah cantiknya tampak semburat merah jambu, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Ayah, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ah, aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu di masa depan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Wajar jika seorang pria mencintai seorang wanita. Meskipun Anda adalah putri agung dari rumah Tuan Tiejian dan memiliki status tinggi, Lin Bai tidak memiliki pejabat atau markis, tetapi jika Anda benar-benar terbiasa itu, kamu tahu aku tidak akan mempedulikannya. Jika kamu menikah dengannya, biarkan dia bergabung dengan pasukan pedang besi. Aku jamin dia akan menjadi jenderal selama 3 tahun dan menjadi markis selama 5 tahun. Pedang besi Hou berkata sambil tertawa. Ayah awan air memimpikannya teriakan marah yang memalukan. Markis pedang besi tidak bisa menghela nafas, kamu tidak mudah. Meskipun kita adalah seni bela diri dan memiliki prestasi yang luar biasa, kita tetap perlu mempertimbangkan hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Kamu harus tahu bahwa ibumu dan aku tidak sabar untuk memiliki anak lagi karena kamu tidak ingin menikah. Kalau tidak, ada kupu-kupu musim gugur di rumah Hou. Mimpi awan air terdiam beberapa saat, memutar matanya, dan berkata dengan ringan, "Ayah, aku akan mengatur urusanku, jangan bekerja, kalian berdua khawatir." Ah pedang besi, kamu tidak bisa menghela nafas. Pada saat ini, para tetua panggung melangkah ke platform kompetisi dan berseru, Sui Qiudi, Wu Sheng, Wan Shaohua, Dai Ming, pertempuran menentukan berikutnya harus terjadi pada panggung dan menarik undian dari Tuhan. Menarik. Mata mimpi awan air berkedip, melihat ke panggung. Lebih baik tidak menarik kemenangan militer. Pedang besi Hou berkata dengan suara rendah. Lin Bai, siapa yang melakukannya menurutmu itu adalah pilihan terbaik untuk 4 orang yang telah memasuki final Su Yunmeng, tanya Lin Bai saat ini. Mendengar ini, Tiejian Hou juga memandang Lin Bai dengan penuh minat. Sebelum Lin Bai membuka mulutnya, Duan Long di satu sisi berkata sambil tersenyum, beritahu Markis dan Putri bahwa wilayah bawahannya sedikit lebih tinggi daripada saudara Lin Bai. Dilihat dari bawahannya, baik Wu Sheng dan Wan Shaohua termasuk orang-orang kuat teratas di bidang yang sama.
Lebih baik putri kecil tidak bertemu Daiming di babak ini. Mendengar kata-kata Duan Long, Tie Jianhou dan Su Yunmeng tertawa tapi tidak berbicara. Lin Bai, aku bertanya padamu. Mimpi awan air terdiam beberapa saat, bertanya lagi. Duan lama melihat bahwa dia telah selesai berbicara. Mimpi Markis dan Su Yun mengabaikannya sejenak. Tiba-tiba, dia merasakan kemarahan di dalam hatinya dan mundur dengan canggung. Tidak masalah. Dia akan menjadi pemenang terakhir di arena hari ini. Lin Bai memandangi 4 orang di platform kompetisi, dan bibirnya yang tenang perlahan-lahan memunculkan sedikit kegembiraan. Ini adalah senyuman pertama Lin Bai saat menonton kontes. Kamu begitu yakin bahwa kupu-kupu bisa mengalahkan Wu Sheng dan Wan Shaohua? Pedang besi Ho tersenyum. Aku tidak bisa menjamin yang lain, tapi ketiganya bukan saingan putri kecil. Cara tegas Lin Bai. Apakah itu? Lalu kita lihat saja nanti. Mimpi awan air terkekeh. Bagus. Lin Bai mengangguk dan tertawa, dan wajahnya menunjukkan senyuman santai, seolah-olah dia telah menarik napas berat, seolah-olah ada batu yang mendarat dengan mantap di hatinya. Di mata Lin Bai, kemenangan sudah ditentukan. Kupu-kupu musim gugur air akan menang. Ketika Su Yunmeng dan Hao Ye berbicara dengan Lin Bai, pengundian di atas panggung juga berakhir. Pertempuran pertama, kupu-kupu musim gugur air, Wan Shaohua. Pemberhentian kedua, Wu Sheng, Daiming. Pemenang memasuki pertarungan terakhir. Silakan turun dan beristirahat bersama Wu Sheng dan Daiming, dan berikan arena kepada Qiu Dai dan Wan Shaohua. Para tetua di atas panggung mengumumkan hasil pengundian, dan segera Wu Sheng dan Daiming turun dari platform kompetisi, hanya menyisakan Sui Qiudi dan Wan Shaohua di atas panggung. Saya mengagumi karakter Tie Jianhou Fu. Saya merasa terhormat untuk bersaing dengan putri kecil Tie Jianhou Fu hari ini. Wan Shaohua berdiri tegak dengan pedang tajam di tangannya, punggungnya lurus, dan niat pedangnya berputar-putar. Namun, dia berkata sambil tersenyum. Wajah. Kata-katanya sepertinya tidak berbohong. Aku akan mengalahkanmu. Kupu-kupu musim gugur air mengepalkan tinjunya, semangat juang. Kalau begitu tolong beri aku nasihatmu. Ide pedang Wan Shaohua melayang, dan pedang masuk sarungnya terbang keluar dan jatuh ke telapak tangan. Saat pedang diayunkan, pedang akan membubung ke langit. Seluruh platform kompetisi akan segera dikelilingi oleh tenda pedang yang menjulang tinggi.